Selamat pagi teman-teman sekalian, follower yang setia. Jumpa lagi kali ini bukan topik yang berat-berat, tetapi ini adalah dalam rangka menyambut cucu ketiga saya, cucu laki pertama saya, Harold D3 Chandra. Jadi ini mungkin juga bisa menjadi tips buat ibu-ibu yang baru punya newborn ya. Jadi dikatakan demikian, pertanyaannya adalah apakah bayi-bayi ini dijemur ya? Apakah bayi-bayi ini dijemur? Dan memang menurut dokter anaknya harus dijemur ya, dijemur. Tapi saya punya patokan-patokan sendiri ya, patokan-patokan sendiri yang barangkali bisa dipakai juga untuk ibu-ibu yang lain. Tapi ini sebenarnya saya berikan kepada cucu saya sendiri ya. Jadi ditanya apa sih gunanya jemur pada bayi itu? Pada bayi berbeda, tidak seperti pada dewasa, di mana saya menganjurkan tentu antara jam 10 sampai jam 2. Tapi pada bayi boleh dilakukan lebih pagi. Bahkan ada kepustakaannya mengatakan 1 jam setelah matahari terbit dan 1 jam sebelum matahari terbenam. Saya rasa itu terlalu pagi ya. Jadi boleh dilakukan antara jam 8, pokoknya jangan lebih dari jam 9. Kenapa? Karena bayi itu punya kulit yang sangat sensitif ya. Dan tidak punya cukup melanin untuk melindungi ya terhadap sinar matahari yang berlebihan. Jadi itu sebabnya bolehlah pagi. Oleh karena itu, kita tahu kalau pagi sangat sedikit ultraviolet B yang membentuk vitamin D itu. Ya, jadi mau tidak mau, karena kalau mau ultraviolet B banyak itu siang dan itu berbahaya bagi kulit bayi yang sangat sensitif itu. Jadi tetap dilakukan pagi, menurut saya jam 8, jam 9 boleh, tapi tidak lebih dari 15 menit. Dan ini patokannya. Ya, sampai umur 6 bulan ya. Menurut American Academy of Pediatrics, jadi Persatuan Dokter Anak Amerika ya. Sampai 6 bulan bayi itu tidak boleh under direct sunlight. Jadi kalau jemur itu tidak boleh sinar langsung. Jadi di keteduhan saja. Ya. Karena tadi itu kulitnya sangat sensitif. Sampai 6 bulan, setelah 6 bulan baru boleh langsung di bawah sinar matahari. Jadi sekali lagi, gunanya apa sih gitu? Gunanya apa? Jadi mari kita bahas satu-satu. Tadi saya sudah sebut, ya ada bisa tambah-tambah vitamin D lah. Tapi vitamin D juga tidak akan optimal karena pagi kan. Jadi itu sebabnya American Academy of Pediatrics juga menganjurkan bahwa pada neonatus yang baru lahir itu, newborn itu diberikan tambahan suplemen vitamin D3 dengan dosis 500 IU sampai 1000 IU. Ya, itu yang bicara adalah American Academy of Pediatrics. Oke? Jadi itu satu mengenai vitamin D. Tapi ternyata memang jemur-jemur pada bayi ini bukan untuk vitamin D saja semata ya. Karena ada fungsi lain yaitu menghangatkan tubuhnya dan ini merangsang bayi untuk menjadi lebih haus ya. Tujuannya apa? Dia akan minum susu lebih banyak ya, itu dia. Dan susu itu mengandung protein, tentunya protein ini bisa mengikat bilirubin dan dikeluarkan lewat liver via urine dan feses dari air kencing dan kotoran ya. Jadi ini bisa menurunkan bilirubin. Jadi mengurangi mild jaundice. Jadi memang yang bilirubin yang tidak terlalu tinggi masih bisa. Tapi kalau yang tinggi tidak bisa karena perlu fototerapi dan sebagainya ya. Jadi sunlight itu bisalah membantu untuk kuning yang ringan ya. Selain itu ada lagi fungsinya yaitu dengan sinar matahari ini mendapat serotonin yang lebih baik. Apa itu serotonin? Serotonin itu yang disebut happy hormone. Happy hormone ini dia meningkatkan rasa happiness and security. Jadi senang dan rasa aman ya. Jadi serotonin ini meregulasi, mengatur digestion and sleep in babies. Jadi pencernaan dan tidurnya si bayi itu. Happy hormone ya. Kemudian selanjutnya ternyata juga memberikan energy level yang lebih tinggi. Bagaimana itu maksudnya? Karena adanya sunlight itu menyebabkan melatonin turun dan peningkatan serotonin ya. Dan untuk regulasi melatonin ini itu berpengaruh pada pola tidur si bayi ya. Jadi karena kena sinar matahari dia turun pada pagi hari itu melatoninnya
Sehingga pada waktu gelap nanti malam melatoninnya akan lebih baik. Jadi mempengaruhi pada pola tidurnya. Jadi itu tips singkat apa gunanya berjemur untuk bayi. Jadi sekali lagi sampai umur 6 bulan jangan direct sunlight ya. Jangan direct sunlight in shades. Jadi di keteduhan saja ya. Itu tips saya, semoga bermanfaat buat ibu-ibu yang baru punya newborn. Semoga tetap sehat ya bayi-bayinya. Dr. Henry Suhendra dari Jakarta pamit.